Beda. Belajar dari Allah pasti beda. Satu saja yang lebih penting. Ada satu yang lebih penting dalam hidup ini. Apakah ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Ada banyak jawaban. Masing-masing orang akan berbeda-beda pendapat. Ada yang berkata uang itu penting. Tidak ada uang seperti mau mati rasanya. Cinta itu juga penting. Tanpa cinta, hidup serasa tidak berarti. Karir dan masa depan itu juga penting. Teman hidup, kesehatan, orang tua, anak, keluarga, kebutuhan hidup, rumah jika kita masih ngontrak, kendaraan, mobil dan motor itu seperti kaki kita. Tanpa kendaraan kita seperti kehilangan kaki atau tidak punya kaki. Ada lagi yang sering kita pegang atau yang sering kita bawa-bawa adalah HP. HP dianggap penting bagi setiap kita untuk berhubungan, untuk chatting, untuk membuat konten ataupun untuk hal-hal yang berhubungan dengan media sosial. Ya, kalau HP rusak seakan-akan waduh, bagaimana rasanya? Ataupun kalau kuota habis, ya, signal tidak dapat, tidak bisa berhubungan dengan siapapun. Ada lagi, kebaktian, ibadah itu penting. Melayani Tuhan, beriman kepada Tuhan, pengajaran-pengajaran, bersaksi, sharing firman Tuhan, ataupun posting firman Tuhan. Tidak ada yang lebih penting dalam hidup ini selain Tuhan. Satu saja yang perlu. Perlu berarti penting. Lukas 10 ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ya, satu saja yang perlu. Perlu kata lainnya berarti penting. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ya, apa yang Maria lakukan? Apa yang penting bagi Maria? Yesus, Tuhan itu sendiri. Dia duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Duduk dekat kaki Tuhan, dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Dan Tuhan Yesus menjadi prioritas yang terpenting dan juga yang terutama di dalam hidupnya. Dan terus mendengarkan perkataannya. Artinya tidak bosan, bukan? Ya, tidak ada yang lebih penting dalam hidup ini selain Tuhan. Kalau kita tahu Tuhan itu penting, lebih penting dari segala kegiatan kita, seharusnya Dia kita tempatkan di posisi teratas, prioritas, urutan yang terutama. Fokus kita, pandangan kita hanya Yesus. Dan yang kita ingat hanya Tuhan saja, bukan yang lain. Jadi Tuhan lebih penting dari segala kegiatan kita ataupun segala kegiatan pelayanan kita ataupun yang berhubungan dengan hal-hal rohani. Kalau kita hubungkan dengan Pengkhotbah 3, ada waktu untuk kegiatan dan ataupun aktivitas ini dan itu. Di dalam Pengkhotbah 3 ini tidak ada kata ada waktu untuk Tuhan. Jika kita tidak ada waktu untuk Tuhan, semuanya akan sia-sia. Tema pengkhotbah adalah sia-sia di atas kesia-siaan. Hamba ulang sekali lagi, jika kita tidak ada waktu untuk Tuhan, semuanya akan sia-sia. Tanpa Tuhan, hidup kita tidak berarti. Mengapa Tuhan itu lebih penting dari hal-hal apapun yang ada di dalam dunia ini? Yang pertama, karena kita ada, kita hidup karena Tuhan.
sudah sepantasnya dia menjadi yang terpenting, yang terutama di dalam hidup ini. Yang kedua, dia adalah pencipta kita, yang sudah pastinya kita tidak akan melupakan pencipta kita. Tuhan ciptakan kita untuk kemuliaannya. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Yang ketiga, Tuhan itu penting supaya kita mengenal Tuhan dengan benar. Akhir zaman banyak pengajaran-pengajaran yang sesat. Ya, bahasa Rodi bilang sesat. Persepuluhan tidak berlaku lagi. Tidak ada wahyu Tuhan. Karena kitab wahyu adalah kitab terakhir. Ataupun pewahyuan Tuhan yang terakhir. Kalau ada di luar kitab wahyu itu sesat. Benarkah demikian? Tidaklah benar. Efesus 1 ayat 17 dan 18. Justru kita mengenal Tuhan melalui hikmat dan pewahyuannya. Jadi Tuhan itu penting supaya kita tidak tersesat. Masalah persepuluhan di dalam kitab Maliaki, Tuhan katakan, "Aku Tuhan tidak berubah." Apa yang tidak berubah? Ketetapan Tuhan. Apa ketetapan Tuhan? Firman Tuhan. Perjanjian lama dan perjanjian baru adalah ketetapan Tuhan. Salah satunya adalah persepuluhan. Persepuluhan adalah uang Tuhan atau milik Tuhan. Kalau Tuhan katakan ketetapannya tidak berubah, mengapa manusia berani merubah ketetapan Tuhan? Itu kata Tuhan. Ya, kita tidak berhak untuk merubah ketetapan Tuhan. Kita harus mengikuti ketetapan Tuhan, firman Tuhan, taat kepadanya, harga mati. Kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita mau menyenangkan Tuhan, kita harus taat apa yang Dia firmankan. Yang keempat, Tuhan itu penting karena kita hidup di dunia ini sementara dan akan masuk ke dalam kekekalan. Ada kehidupan setelah kematian. Bayangkanlah apa jadinya kalau tanpa Tuhan atau bersama Tuhan di dalam kekekalan. Ketika hamba melakukan pemakaman, seorang ibu di akhir hidupnya tidak ke gereja dan ke gereja untuk beribadah ke gereja. Ya, Tuhan memberikan perkataan ini. Kalau kita tidak ada waktu bersama dengan Tuhan di dalam dunia ini, janganlah berharap tidak akan mungkin kita ada bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan sampai selama-lamanya. Itu mustahil. Hamba ulang sekali lagi, kalau kita tidak punya waktu bersama dengan Tuhan di dalam dunia ini, kita tidak akan mungkin ada bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya di dalam kekekalan. Tidak akan mungkin, tidak akan terjadi. Jadi, firman Tuhan itu semuanya ya dan amin. Tuhan adalah yang paling penting. Pertanyaannya, benarkah Tuhan yang paling penting? Biarlah Dia mendapat tempat yang terutama. Kita jadikan Dia yang terutama. Fokus hidup kita hanya Tuhan dan Yesus saja. Kita mau memilih yang terbaik seperti Maria. Dan Tuhan memberikan pewahyuan seperti ini. Kalau kita pilih yang baik, kita akan mendapatkan yang baik. Kalau kita pilih yang terbaik, kita akan mendapatkan yang terbaik. Kalau kita tidak pilih yang terbaik, kita kehilangan yang terbaik. Kalau kita kehilangan yang terbaik, kita yang rugi sendiri. Yang baik musuh dari yang terbaik. Maria telah memilih yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Biarlah kita mau memilih yang terbaik. Duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Memberikan waktu
untuk Tuhan saja. Tuhan